Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Suhardi Amir, sahabat teknologi dari Provinsi Jambi tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang model pembelajaran inovatif Inquiry Based Learning atau yang biasa kita kenal dengan IBL yang berbasis multimedia pembelajaran interaktif. Pembelajaran ini berpusat pada murid dan diterapkan pada materi procedure text dalam mata pelajaran Bahasa Inggris untuk kelas 11 Teknik Otomotif. Dalam model pembelajaran Inquiry Based Learning terdapat beberapa langkah atau sintaks yang bisa kita ikuti. Yang pertama adalah orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Biar nggak penasaran, yuk kita simak ya bagaimana cara penerapannya di dalam kelas. Assalamualaikum. Hey, how are you this morning? Ya, I'm good, thank you. Setelah guru menyampaikan persepsi dan tujuan pembelajaran, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah memutar video singkat yang memperlihatkan proses pembuatan sebuah benda sederhana. Apa tujuannya? Ya, benar. Tujuannya adalah tentu saja untuk menarik perhatian siswa agar mereka lebih fokus dan siap untuk belajar. Setelah siswa menyimak video, kita sebagai guru bisa memulai dengan memberikan pertanyaan pemantik untuk merangsang pemikiran mereka. Langkah selanjutnya adalah memberikan motivasi. Sampaikan bahwa prosedur teks itu sering digunakan dalam banyak aktivitas sehari-hari, sehingga sangat penting bagi siswa untuk memahami cara menyusun dan menggunakan teks ini dalam kehidupan nyata. Ini akan membantu mereka melihat relevansi materi yang akan dipelajari. Setelah siswa memahami pentingnya prosedur teks bagi mereka, bentuklah mereka menjadi beberapa kelompok kecil. Kelompok ini akan berkolaborasi untuk kegiatan selanjutnya dan guru dapat membagikan LKPD untuk membantu mereka dalam proses pembelajaran. Setelah siswa duduk sesuai dengan kelompok mereka, yang kita lakukan selanjutnya adalah guru membagikan LKPD dan memberikan orientasi tentang masalah yang dihadapi. Guru meminta siswa untuk memikirkan prosedur yang mereka sering lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti membuat makanan sederhana ataupun menggunakan alat tertentu. Setelah itu, siswa akan berdiskusi dalam kelompok masing-masing untuk merumuskan pertanyaan spesifik terkait prosedur tersebut. Setelah siswa memahami masalah yang mereka identifikasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan hipotesis. Caranya, peserta didik diminta untuk membuat prediksi atau dugaan sementara terkait dengan pertanyaan yang mereka ajukan. Mereka harus membuat hipotesis tentang langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang telah mereka rumuskan di langkah sebelumnya. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan data. Pada fase ini, guru menyediakan sumber bahan ajar berupa teks procedure yang relevan melalui multimedia pembelajaran interaktif atau MPI. Peserta didik kemudian mengamati dan mempelajari sumber belajar tersebut. Selanjutnya, siswa menggunakan data dari MPI untuk menganalisis unsur kebahasaan dan struktur teks dari prosedur. Dalam tahap ini, peran guru hanya sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah hipotesis. Pada fase ini, setiap kelompok memvalidasi hipotesis mereka dengan cara membandingkan dengan informasi yang telah mereka kumpulkan dari sumber belajar di MPI ataupun sumber belajar lainnya. Mereka perlu mengecek apakah langkah-langkah yang mereka prediksi sudah sesuai dengan contoh yang ada atau tidak. Setelah itu, siswa melanjutkan dengan menyusun teks prosedur mereka. Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hipotesis yang telah diuji, peserta didik mulai menyusun teks prosedur mereka secara sistematis dan logis menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar. Langkah berikutnya adalah merumuskan kesimpulan.
Setiap kelompok akan mempresentasikan teks prosedur mereka yang telah dibuat di depan kelas sesuai dengan kemampuan kelompok mereka. Setelah presentasi, guru dan kelompok lain akan memberikan umpan balik terkait struktur, urutan langkah, serta penggunaan bahasa. Terakhir, guru memberikan penguatan bahwa mempelajari prosedur teks itu memiliki manfaat praktis, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk di dunia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Desliansa. Perkenalkan, nama saya Ratna, taruni kelas 11 di SMK Negeri 2 Tanjung Jabung Timur. Saya sangat menikmati pembelajaran ini karena membuat kelas menjadi lebih hidup dan menarik. Dengan menggunakan multimedia, kami bisa melihat video contoh langsung dari berbagai prosedur yang kami pelajari. Seperti cara membuat makanan atau menggunakan alat. Ini membantu kami memahami langkah-langkah dengan lebih baik. Selain itu, pembelajaran berbasis diskusi dan pekerjaan kelompok membuat saya lebih aktif terlibat. Metode ini tidak hanya meningkatkan pemahaman kami, tetapi juga melatih keterampilan bekerja sama dan berpikir kritis. Saya merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan, terutama di dunia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahma, Kepala SMK Negeri 2 Tanjung Jabung Timur. Saya sangat mengapresiasi penerapan multimedia pembelajaran interaktif yang dikemas dalam model pembelajaran inovatif Inquiry Based Learning di sekolah kami. Pembelajaran ini benar-benar berpusat pada siswa, di mana mereka diajak untuk aktif berpikir kritis dan mandiri dalam mengeksplorasi materi. Dengan bantuan multimedia yang menarik, siswa lebih mudah memahami konsep yang diajarkan, khususnya pada materi yang membutuhkan pemahaman langkah-langkah seperti prosedur teks. Metode ini tidak hanya membuat siswa lebih terlibat, tetapi juga membantu mereka untuk mempersiapkan diri untuk tantangan di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.